more time. Cek cek cek. Assalamualaikum. Salam literasi. Masih dengan semangat puisi itu nutrisi. Dan di bulan Ramadan tahun ini saya sengaja semangat dengan berpuisi, yaitu beri makna puasa dengan berbagi inspirasi. Dan inspirasi bisa saja dari puisi. Puasa yang ke-11 bertepatan dengan tanggal 23 April. Itu Hari Buku Dunia. Ya, jadi kayaknya cocok kita ngomongin tema buku. Tapi di bukunya ini saya memilih satu puisi karya An Mansur di kumpulan buku puisi Melihat Api Bekerja. Di sini ada beberapa puisi yang sepertinya cocok untuk saya bacakan pada pagi ini. Ya, ada tentang perpustakaan, ada tentang sajak ya, perjalanan kata di dalam sebuah sajak. Dan saya memilih satu puisi yang relatif tidak terlalu panjang ya, satu halaman saja, judulnya Menyunting Sajak Untukmu. Saya bacakan. Menyunting sajak untukmu. Jangan banyak bicara. Di pusat tiap kata ada sesuatu yang selalu siap meledakkan pembuluh darahmu. Halus dan berbahaya. Seperti masa lalu di benak pendendam. Sajak ditulis bukan untuk kau kenakan ke pesta. Kata-kata sesungguhnya pemalu dan benci keriuhan. Sajak tidak tahu cara menjatuhkan negara yang paling lemah sekalipun. Sajak ditulis untuk menjaga kata tidak meledak semaunya di jantungmu. Tidak persis begitu sebetulnya. Singkirkan semua yang cuma kata. Baca dan baca lagi hingga hilang maksudku menuliskan sajak ini. Apakah kau sudah merasakan hal yang sejak mula kupikirkan? Baiklah, akan kuhapus dan memulainya lagi. An Mansur. Puisi yang menggelitik ya, seperti biasa. An Mansur ini pandai membawa kita ke dalam suasana yang dia inginkan. Sengaja kita dibawa ke sana. Dan ada beberapa penggalan-penggalan baitnya itu yang bisa menjadi quote gitu ya, menjadi yang nyaman untuk terulang. Karena ini tepat ketika akhirnya An Mansur termasuk yang populernya kan saat puisi dia ya lebih populer lagi ya. Kalau di dunia teman-teman yang suka puisi udah lama kenal beliau, tapi kalau secara orang-orang penyuka film tiba-tiba ini dengan An Mansur ketika dia di Ada Apa Dengan Cinta. Jangan banyak bicara, di pusat kata ada sesuatu yang siap meledakkan. Ini kata ini memang luar biasa. Kata ini bisa meledakkan pembuluh darah. Dia bisa menyihir kita untuk menjadi lebih semangat, untuk menjadi lebih berani, untuk menjadi lebih sabar, untuk bisa menjadi lebih tegas. Jadi kata ini luar biasa, ya, menyihir kita. Tapi dia juga berbahaya. Dia itu kalau kata An Mansur di bait pertama itu, dia seperti masa lalu bagi seorang pendendam. Masa lalu itu indah bagi orang-orang yang bisa menggunakan masa lalu dengan tepat gitu ya. Bisa jadi karya, bisa jadi ini ya. Atau jadi bahasan saat reuni masa lalu. Tapi bagi pendendam, masa lalu itu adalah seperti apa ya? Seperti bahan peledak, berbahaya sekali. Masa lalu itu bagi pendendam. Dan An Mansur juga mengingatkan kita bahwa sajak itu bukan untuk, kalau di sini dikenakan di pesta ya. Jadi bukan untuk sesuatu yang pencitraan, bukan untuk happy sebenarnya. Ini menjadi jawaban ketika suatu hari saya pernah diminta membacakan puisi di depan Bu Menteri.
Dan saya malu sekali itu karena saat makan siang saya suruh baca puisi, itu kan hiburan yang tidak menghibur. Dan memang ya mungkin memang puisi ini nggak cocok kok di pesta-pesta itu. Puisi itu sendirian ya, karena kata-kataan Mansur sini kan dia pemalu dan benci keriuhan. Jadi dia sepi aja. Ya. Dan justru sajak itu digunakan untuk menjaga kata agar tidak meledak semaunya. Jadi sajak ini untuk melembutkan. Kemarahan jadi lebih soft. Ya. Perlawanan menjadi lebih lembut. Dan di bait ketiganya justru kalau jangan berhenti pada kata. Singkirkan yang bernamaan kata, baca ulang-ulang itu sampai maksud itu aja hilang. Karena memang kan ada, jadi ketika semua penyair menulis satu puisi dibaca oleh orang bisa jadi berbeda pandangan, berbeda interpretasi, dan itu sah-sah saja. Baiklah, teman-teman sekalian, di hari buku itu saya punya sedikit pengalaman yang mungkin saya harus bagi di teman-teman sekalian. Karena kebetulan di hari Minggu besok saya itu mendapatkan tugas menyampaikan bedah buku tentang Kartini, ya. Panggil aku Kartini saja. Sebenarnya itu biasa saja karena toh bulan April ini memang bulan yang menarik ya, bulan April 2021 ini. Selain ada hari Kartini di sana, puasa ya, maksudnya sekali pas hari puasa ada hari Kartini di situ, ada hari buku. Sebenarnya ini pasti ada benang merahnya untuk membahas tema itu. Makanya saya semangat ketika diminta sama di komunitas santuy literasi. Saya semangat karena Kartini dengan buku ini dekat sekali. Kartini ini perempuan Jawa yang sangat suka membaca buku. Pas kan hari Kartini, hari buku, dan bulan Ramadan gitu. Tapi yang menarik adalah beberapa teman yang malu-malu mengkritisi pilihan bedah bukunya. Yang pertama tentang Kartini yang waduh, saya juga kaget Kartini dibahas kan ya. Kenapa Kartini gitu kan? Kartini kan ya gitulah orang Jawa banget gitu-gitu. Apalagi ketika saya membahas buku Panggil Aku Kartini Saja karya Pramudia Anantatur. Kan itu sensitif ya. Nama penulis buku yang sensitif di beberapa kalangan karena dianggap terlalu kiri. Sebenarnya ini justru kalau bagi saya menarik gitu ya. Ya inilah bagaimana buku itu ya. Itu bisa membuat kita lebih objektif. Objek. Akan ada don't judge book by a cover. Jangan lihat itunya, jangan lihat. Nanti tapi agak menarik kan. Setelah teman saya ada yang mempertanyakan itu, walaupun dia nggak berani langsung ke saya ya, melalui teman, terus dia mempertanyakan pilihan buku dan bahkan kayak tidak apa ya, keberatan sebenarnya dengan mengangkat buku itu gitu ya. Saya jadi berpikir juga sih, apakah hubungan antara subjek gitu, penulis itu dengan karyanya gitu ya. Seberapa dekat hubungannya. Ada kaidah yang undur makola wala tangdur mangkola, lihatlah yang dikatakan, jangan lihat yang mengatakan ya. Tapi ini konteksnya tentu agak beda ya. Karena di dalam mustalah hadis pun, dalam ilmu pemilahan hadis itu ada dikenal cara membaca memungut hadis itu kita harus lihat sanadnya. Jadi ada orang-orang yang di sekitarnya itu yang harus kita teliti siapa dia gitu. Jadi sebenarnya ini memang sebuah sendiri ya, dialektika sendiri nih tentang ini, hubungan antara pelaku dan isi materi. Namun saya tertarik sebenarnya dengan ini ketika Ustadz Anies Mata dalam sebuah kolomnya ya, dia pernah menuliskan tentang pentingnya fikih sejarah, fikih membaca tentang sejarah. Mengapa? Karena ternyata manusia itu, kita semua ini tidak bisa lepas dari ruang dan waktu. Dan ruang, waktu, dan tokohnya itu sesuatu yang ada dalam keniscayaan ini memang ada di kita. Dan di antara ketiga unsur ini saling mempengaruhi. Ya. Tokoh contohlah siapa misalnya? Said Qutb itu kalau dalam perjalanan hidupnya sampai dengan di akhirnya di tiang gantungan, itu perjalanannya panjang sekali dan pemikirannya itu bergerak. Ada bukunya tentang dia, yang pergerakan pemikiran dia. Jadi sebenarnya ketika kita membaca seorang tokoh, kita bicara tentang sejarah, kita bicara tentang ruang lingkup yang ada di sekitarnya. Ini yang membuat kita lebih bijak mungkin ya. Dan buku ini bisa, dengan buku kita bisa merasakan itu. Ya. Contoh ketika Kartini dipertanyakan misalnya bagaimana kesalehan Kartini atau hubungan Kartini dengan agamanya dan sebagainya misalnya.
lihat dalam konteks ruang dan waktu yang ada di sekitar Kartini. Ya. Atau Pramudia Anantatur. Apa Pramudia Anantatur dalam posisi yang seperti apa? Dia seorang komuniskah, seorang ateiskah? Seorang yang jelas dia seorang sejarawan yang detail membaca sejarahnya. Bahkan sebenarnya ketika saya diminta hari Minggu besok itu menyampaikan Panggil Aku Kartini saja, bedah buku Panggil Aku Kartini saja, saya sampai mengulang membaca buku Pramudia Anantatur yang lain, terlebih di tetraloginya yang apa tetraloginya yang Raden Mas Mingke itu ya, Raden Mas Mingke, Bumi Manusia, Cicak Langka, dan Anak Semua Bangsa, dan Rumah Kaca ya, empat buku itu. Cek ya, nggak saya baca ulang semua sih, tapi saya ulang lagi karena saya ingin merasakan Pramudia Anantatur ketika dia membaca sejarah Raden Mas Mingke juga dengan Kartini, dan memang ada irisan di situ. Jadi ada adegan-adegan dalam novel itu, novel sejarah itu sebenarnya ya, itu dengan kehidupan Kartini. Ada tokohnya yang berketemu dengan Kartini. Dengan cara seperti itu maka kita akan menangkap sejarah. Gitu. Jika sejarah itu menurut saya seperti itu ya. Jadi seorang tokoh itu ya ada hubungannya dengan ruang dan waktu saat itu. Gitu. Saat itu. Jadi ketika kita menutup itu, itu misalnya kita menganggap seorang penulis itu kita beri stempel dia merah gitu, maka kita tidak baca semuanya gitu. Jika seperti itu, Masya Allah, apa artinya ilmu gitu ya? Betapa kita itu akan menjadi, menurut saya ini adalah musuh peradaban. Ya. Nanti kalau teman-teman baca sejarah, peradaban itu ternyata dibangun ketika masyarakat itu secara tradisi literasinya tinggi. Itu udah jamak itu. Lihat aja nanti kalau teman-teman baca di peradaban apa yang meningkat itu pasti ketika tradisi literasinya adalah ketika dia terbuka. Ketika kita membaca buku, saya sebenarnya ada puisi Persebukuanku, jadi ingat ini, kayaknya dia bagus juga ditulis suatu saat akan saya bacakan. Itu tentang percakapan saya bahwa terkadang kita itu ketika membaca buku, kita tidak membawa gelas kosong sehingga tumpah-tumpah. Kita sudah merasa pinter, terus kita baru tahu. Misalnya nih, mohon maaf, nanti ketika saya cerita tentang satu buku, misalnya buku Panggil Aku Kartini saja ya, saya dengan bekalan bahwa saya skeptis dengan ada ketidaksukaan dengan si penulisnya gitu. Maka sepanjang baca buku itu kan kita pastikan ya kita nggak keisi karena kita menolak semuanya. Padahal sebenarnya bukan. Ya inilah dengan jawaban undur makalah. Jadi kita melihat temanya, materinya sebelum kita. Ya, tapi itu seru lah. Itu kayaknya bukan bahasan yang menarik di saat ini. Suatu saat nanti kita akan kembangkan. Ya mungkin itu ya. Selamat Hari Buku karena buat teman-teman sekalian kembali mencintai buku. Karena buku itu adalah pilar literasi kita, dan dengan tradisi literasi kita bisa menjaga keberlangsungan peradaban manusia. Karena ciri manusia itu sebenarnya ketika dia memiliki nalar. Dalam ilmu mantik saya dulu pernah pesantren dulu dikenal al-insan wa hayawanun natik. Insan itu, manusia itu adalah hewan yang natik. Natik itu membaca, natik itu makhluk literasi, natik itu logika. Jadi sebenarnya kalau kita tidak menjaga tradisi membaca, jangan-jangan kita kehilangan salah satu unsur kelayakan disebut manusia. Serem banget ya. Oke, terima kasih. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.